Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Pun demikian dengan hidup, kita harus selalu belajar tak henti-hentinya dari waktu ke waktu. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Dalam pandangan Islam, ilmu ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Di zaman ini, teknologi sudah semakin canggih. Ilmu bisa kita dapatkan dari manapun, dari sosial media semacam YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan ilmu yang berharga dari sana, termasuk dari sebuah kisah inspiratif, di mana kita bisa belajar dari pesan moral yang disampaikan dalam kisah inspiratif tersebut. Seperti kisah inspiratif yang akan kita sampaikan kali ini. Dari sekian banyak cerita kehidupan, kisah berikut adalah salah satu kisah yang paling berkesan bagi seorang wanita. Sebut saja namanya Intan. Mengapa demikian? Karena saat itu adalah saat di mana Intan merasa bahwa dirinya benar-benar merasakan Allah sangat dekat dengan hambanya. Tahun 2009 boleh dikatakan adalah tahun yang sangat baru baginya. Di tahun tersebut, Intan menikah dengan jodoh yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebut saja suaminya bernama Udin. Setelah menikah, dengan kondisi Intan baru resign dari pekerjaannya, dan juga suami yang baru saja menjadi PNS dengan gaji di bawah 2 juta, pendapatan keluarganya saat itu tentu saja hanya cukup untuk makan dan hanya cukup untuk kebutuhan pribadi saja. Meskipun demikian, Intan dan suaminya yakin bahwa rezeki orang yang menikah itu insya Allah akan selalu ada. Bismillah, babak baru rumah tangga serta kehidupan Intan dan suaminya pun dimulai dari sini. Setelah menikah, Intan tinggal di sebuah kos di kota tempat suaminya menjalani dinas. Di sanalah kehidupan Intan sebagai istri dimulai. Suatu hari, Intan melihat uang yang tersisa di dompet hanya tinggal 15.000. Dan saat itu masih pertengahan bulan. Intan langsung menangis saat itu karena merasa dirinya gak pernah sepakir itu. Intan berpikir uang itu pastilah gak akan cukup sampai akhir bulan. Kepada Udin, suaminya, akhirnya Intan mengadu. "Kita makan apa sampai akhir bulan nanti ya?" Begitulah kalimat yang keluar dari bibir Intan. Sang suami pun terlihat berkaca-kaca, namun segera ia meyakinkan Intan dengan lembut. "Sabar ya sayang, insya Allah nanti abang cari. Jangan nangis lagi ya." Udin pun akhirnya pergi ke kantor. Selepas suaminya pergi, Intan mengambil air wudhu dan kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat duha. Intan sebenarnya juga nggak tahu apa yang saat itu membuatnya melaksanakan sholat duha. Yang jelas saat itu ia ingin bercerita dan ia ingin menangis sejadi-jadinya. Namun Intan sudah bertekad nggak mau bercerita kepada orang lain apapun kesulitan yang dialaminya, terlebih kepada orang tuanya. Pada akhir sholat, Intan menangis, tapi bukan lagi karena merasa menjadi orang terfakir di dunia. Namun ia menyesali mengapa dirinya menangis di hadapan suaminya, karena hal itu pastilah akhirnya menyusahkan hati suaminya tersebut. Setelah sholat, hati Intan menjadi lega dan segera ia melakukan kesibukan di rumah seperti biasanya. Siang hari, saat suaminya pulang dari kantor, Intan melihat mata suaminya itu berbinar-binar dan sang suami langsung memeluk Intan. Intan yang menyambutnya agak bingung juga sebenarnya kenapa suaminya sangat bersemangat ya. "Alhamdulillah, kita kaya lagi sayang," ujar suaminya itu dengan semangatnya. Saat Intan masih bingung dengan perkataan suaminya itu, dengan segera sang suami mengeluarkan uang sebesar 250.000.
Alhamdulillah, tadi dapat salam tempel dari acara di kantor sayang. Yuk kita ke kota. Kamu mau makan apa? Demikian ajakan Udin kepada Intan dengan penuh canda. Seperti kebiasaannya yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati istrinya tercinta. Intan hanya memendangi uang itu sambil menahan tangis. Dalam hatinya, Intan membatin, Masya Allah, betapa mudahnya engkau memberikan apa yang saat ini dibutuhkan oleh hambamu ya Rob. Intan menangis bukan karena jumlah uangnya saat ini menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari yang Intan punyai sebelumnya. Tetapi ia begitu takjub dengan kejadian yang terjadi begitu cepat. Baru tadi pagi Intan menangis saat sholat duha. Tiba-tiba saja ketika duhur tiba, sudah dibalas Allah dengan nikmat yang luar biasa. Intan merasa seperti anak kecil yang menangis hanya karena kehilangan sebuah permen. Dan tiba-tiba saja diganti dengan satu pak plastik permen sebagai pengganti. Bagi sebagian orang, mungkin uang 250.000 nggak seberapa. Tetapi bagi Intan saat itu, hal itu lebih dari sekedar cukup. Karena cara datangnya yang sangat indah dan cara datangnya yang sungguh luar biasa. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah SWT, rezeki bukanlah selalu berbentuk uang atau materi yang berlimpah. Bertemu dengan orang baik, mendapat kemudahan dalam melakukan suatu urusan, dilindungi dari hal-hal yang buruk, juga termasuk rezeki yang gak ternilai harganya. Terkadang dalam kehidupan ini banyak hal dan banyak kejadian yang apabila kita memikirkannya hanya dengan logika manusia, sepertinya mustahil terjadi. Namun ternyata semua hal yang seolah mustahil itu nyatanya dapat terjadi dengan kuasa Allah Ta'ala. Insya Allah. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.